Seorang wanita muda bergaya modis menertawakan mantan pacarnya yang datang dengan motor pelangsir sawit, bahkan dengan sombong memamerkan mobil BED di depan banyak orang. Namun hanya dalam hitungan jam, hidupnya berubah ketika pria yang ia hina ternyata adalah pemilik asli mobil tersebut sekaligus CEO PT Surya Group Sawit, perusahaan sawit nomor 1 di Indonesia. Bagaimana penyesalan itu datang? Dan mengapa semuanya sudah terlambat? Simak kisah lengkapnya sampai akhir. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berlangganan. Saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezeki yang berkah, dimudahkan segala urusannya, serta selalu diberi kebahagiaan dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak kisah lengkapnya. Matahari siang bersinar terik di atas kota Pekanbaru. Jalanan mulai dipenuhi kendaraan yang berlalu lalang. Di kawasan bisnis yang dipenuhi gedung kaca dan pusat perbelanjaan, sebuah kafe mewah menjadi tempat berkumpul anak-anak muda dari berbagai kalangan. Musik lembut mengalun dari dalam ruangan, sementara aroma kopi yang baru diseduh memenuhi udara. Di antara deretan mobil mewah yang terparkir di halaman depan, sebuah motor pelangsir sawit berwarna hijau tua memasuki area parkir dengan suara mesin yang cukup keras. Kendaraan itu tampak kontras dibandingkan sedan dan SUV yang berjejer rapi. Pengendaranya adalah seorang pria muda berusia sekitar 29 tahun. Tubuhnya tegap, kulitnya sedikit gelap karena sering berada di bawah terik matahari. Ia mengenakan kemeja lengan panjang warna hijau lumut, celana kerja sederhana, serta sepatu bot yang masih menyisakan sedikit lumpur merah khas perkebunan. Namanya adalah Jundi. Tatapan matanya tenang. Tidak ada sedikit pun rasa minder ketika beberapa pengunjung mulai melirik ke arahnya. Ia memarkir motor pelangsir itu dengan rapi, lalu mengambil sebuah map hitam dari jok belakang. Beberapa pegawai kafe yang melihat penampilannya mengira Jundi hanyalah pekerja kebun yang sedang mengantar dokumen. Padahal, tidak ada seorang pun di sana yang mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Jundi melangkah memasuki kafe. Ia memilih duduk di sudut ruangan sambil menunggu seseorang yang telah berjanji bertemu dengannya. Belum sempat pelayan datang membawa menu, suara tawa beberapa wanita terdengar dari arah pintu masuk. Rianti, sini duduk dekat jendela saja. Biar fotonya bagus. Benar. Cahaya di sini cocok banget buat Instagram. Seorang wanita muda bergaya modis berjalan paling depan. Rambut panjangnya ditata bergelombang dengan warna coklat keemasan. Ia mengenakan blazer putih yang dipadukan dengan rok hitam pendek serta sepatu hak tinggi berwarna krem. Tas bermerek tergantung di lengannya, sementara jam tangan mewah menghiasi pergelangan tangannya. Wanita itu adalah Rianti. 2 tahun lalu, ia pernah menjadi bagian paling penting dalam hidup Jundi. Namun, semuanya berubah ketika Rianti memutuskan hubungan mereka. Menurut Rianti, Jundi tidak memiliki masa depan yang menjanjikan. Saat itu, Jundi memang lebih sering berada di kebun daripada di kota. Ia jarang memakai pakaian mahal, bahkan telepon genggamnya terlihat biasa saja. Rianti menganggap semua itu sebagai tanda bahwa Jundi hanyalah pria biasa. Ia memilih meninggalkan Jundi demi mengejar kehidupan yang menurutnya lebih mewah. Hari itu, takdir mempertemukan mereka kembali. Rianti yang sedang tertawa bersama 3 sahabatnya tiba-tiba menghentikan langkah. Matanya membesar. Itu Jundi? Teman-temannya ikut menoleh. Yang duduk sendiri itu? Iya. Rianti tersenyum sinis. Masih sama saja. Ia sengaja berjalan mendekati meja Jundi. Suara langkah sepatu hak tingginya membuat Jundi mengangkat kepala. Beberapa detik kemudian, mata mereka saling bertemu. Jundi tersenyum tipis. Halo, Rianti. Rianti tidak membalas senyum itu. Sebaliknya, ia justru melipat kedua tangan di depan dada. Jundi, ternyata benar kamu. Jundi mengangguk pelan. Lama tidak bertemu. Rianti memandang pakaian Jundi dari atas sampai bawah. Tatapannya penuh rasa meremehkan. Kamu habis dari kebun? Iya. Naik motor itu? Iya. Rianti langsung tertawa kecil. Teman-temannya ikut tertawa. Sumpah, Jundi. Kamu benar-benar tidak berubah. Jundi hanya diam. Rianti melanjutkan ucapannya. Dulu aku pikir kamu bakal sukses.
Ternyata masih keliling pakai motor pelangsir sawit. Salah satu temannya ikut menimpali. Motor begitu biasanya buat angkut buah sawit, kan? Rianti mengangguk sambil tersenyum. Iya. Makanya aku kaget dia berani parkir di depan kafe. Mereka kembali tertawa. Beberapa pengunjung mulai memperhatikan meja mereka. Jundi tetap duduk tenang. Ia sama sekali tidak terpancing emosi. Rianti merasa sikap tenang itu justru membuatnya semakin ingin menjatuhkan harga diri mantannya. Masih kerja di kebun? Iya. Jadi tukang angkut sawit? Jundi tersenyum tipis. Bisa dibilang begitu. Jawaban itu membuat Rianti semakin yakin. Nah, kan benar. Ia menoleh kepada teman-temannya. Aku dulu hampir nikah sama dia. Serius? Iya. Lalu kenapa batal? Rianti terkekeh. Aku sadar kalau hidup itu butuh masa depan. Teman-temannya mengangguk setuju. Sekarang lihat sendiri. Rianti menunjuk motor pelangsir di luar. Itulah kendaraan kebanggaannya. Suasana meja mereka dipenuhi tawa. Jundi sama sekali tidak membela diri. Ia hanya meminum segelas air putih yang baru diantar pelayan. Rianti merasa menang. Ia sengaja mengeluarkan kunci mobil dari tasnya. Logo BED yang menempel pada gantungan kunci berkilau terkena cahaya lampu. Aku sekarang beda. Ia memutar kunci mobil itu di ujung jarinya. Lihat mobil yang parkir di depan. Semua orang menoleh ke arah halaman. Sebuah BED berwarna hitam mengilap berdiri paling depan. Mobil itu tampak baru. Teman-teman Rianti langsung memuji. Wah, keren. Harganya mahal sekali. Rianti tersenyum bangga. Makanya aku bilang, memilih pasangan itu harus lihat masa depan. Kalimat itu sengaja diucapkan cukup keras agar Jundi mendengarnya. Rianti kembali memandang mantannya. Kalau dulu aku tetap sama kamu, mungkin sekarang aku juga ikut keliling naik motor pelangsir sawit. Ucapan itu membuat beberapa pengunjung saling berpandangan. Sebagian merasa kasihan kepada Jundi. Namun pria itu tetap tenang. Ia hanya tersenyum kecil. Rianti mengernyit. Aneh. Kamu kok tidak marah? Jundi meletakkan gelasnya perlahan. Lalu untuk apa aku marah? Rianti sedikit terdiam. Jundi melanjutkan dengan suara yang lembut. Setiap orang berhak memilih jalan hidupnya. Kalau kamu bahagia dengan pilihanmu, aku ikut senang. Jawaban itu justru membuat Rianti semakin kesal. Ia berharap Jundi membalas ucapannya. Namun pria itu sama sekali tidak melakukannya. Saat itulah seorang pria berpakaian rapi datang menghampiri Rianti. Pria itu bernama Dimas. Ia mengenakan jas mahal dan langsung merangkul bahu Rianti. Sayang, sudah lama? Rianti tersenyum manis. Belum. Ia sengaja memeluk lengan Dimas di depan Jundi. Kenalin? Ini pacarku. Dimas memandang Jundi sekilas. Oh, teman lama? Mantan. Dimas tersenyum tipis. Lumayan juga masih berani datang ke tempat begini. Rianti tertawa. Iya. Dimas kemudian mengangkat kunci mobil BED yang sama. Ayo, nanti kita masih ada acara. Rianti mengangguk. Sebelum pergi, ia menatap Jundi untuk terakhir kalinya. Terima kasih ya. Kalau bukan karena putus sama kamu, mungkin aku tidak akan hidup semewah sekarang. Setelah berkata demikian, Rianti dan rombongannya berjalan keluar. Dari balik kaca kafe, mereka terlihat masuk ke dalam mobil BED hitam yang sejak tadi dipamerkan. Mobil itu perlahan meninggalkan halaman. Jundi memperhatikan kendaraan tersebut hingga menghilang di tikungan jalan. Beberapa detik kemudian, telepon genggamnya berdering. Nama yang muncul di layar hanya terdiri dari satu kata. Direktur Utama. Jundi mengangkat panggilan itu. Pak Jundi, seluruh direksi sudah menunggu Bapak di kantor pusat. Kami siap memulai rapat. Jundi melihat jam tangannya. Baik. Saya berangkat sekarang. Ia menutup telepon, berdiri dengan tenang, lalu berjalan menuju motor pelangsir sawitnya. Tidak ada seorang pun di kafe yang menyadari bahwa pria yang baru saja dihina habis-habisan itu sedang menuju sebuah gedung yang akan mengubah segalanya.
Dan yang lebih mengejutkan lagi, mobil BED yang baru saja dibanggakan Rianti ternyata memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Jundi. Suara mesin motor pelangsir sawit itu kembali terdengar memecah hiruk-pikuk jalanan kota Pekanbaru. Kendaraan sederhana yang baru saja menjadi bahan tertawaan di halaman kafe kini melaju dengan tenang membelah arus lalu lintas. Jundi duduk tegak di atas jok motornya. Wajahnya tetap datar, seolah hinaan yang baru saja diterimanya sama sekali tidak meninggalkan luka. Padahal, jika orang lain berada di posisinya, mungkin mereka akan memilih membalas, atau setidaknya berusaha menjelaskan siapa diri mereka sebenarnya. Namun Jundi tidak pernah menyukai cara hidup seperti itu. Baginya, harga diri tidak dibangun melalui pengakuan orang lain. Harga diri dibangun melalui tindakan, kerja keras, dan hasil nyata. Angin sore berembus perlahan ketika ia meninggalkan pusat kota. Bukannya menuju kawasan permukiman, Jundi justru mengarahkan motor pelangsir itu ke sebuah kawasan industri yang luas. Jalan mulai dipenuhi truk-truk besar pengangkut tandan buah segar kelapa sawit. Beberapa kendaraan membawa logo PT Surya Group Sawit, perusahaan yang namanya sangat disegani di dunia perkebunan Indonesia. Perusahaan itu dikenal memiliki ribuan hektar kebun sawit, puluhan pabrik pengolahan, pelabuhan sendiri, hingga jaringan ekspor ke berbagai negara di Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Tidak sedikit orang menganggap pemilik perusahaan sebesar itu pasti seorang pria berusia 60 tahun ke atas. Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pemilik sebenarnya masih berusia 29 tahun. Jundi memperlambat motornya ketika memasuki gerbang belakang kawasan kantor pusat. Gerbang itu dijaga sangat ketat. Dua petugas keamanan berdiri sigap. Begitu melihat motor pelangsir yang datang, salah satu petugas langsung memberi hormat. "Selamat sore, Pak." Jundi membalas dengan anggukan kecil. Portal otomatis langsung terbuka. Motor sederhana itu masuk tanpa pemeriksaan sedikit pun. Beberapa pegawai baru yang sedang berjalan menuju area parkir terlihat kebingungan. "Saya baru pertama lihat motor begitu masuk lewat gerbang VIP." "Iya." "Kok Satpam langsung hormat?" "Mungkin mandor kebun senior." Mereka tidak mengetahui bahwa seluruh petugas keamanan sudah mendapat instruksi khusus. Apapun kendaraan yang dipakai Jundi, ia harus diperlakukan sama. Tidak boleh ada perlakuan istimewa yang mencolok. Tidak boleh ada penyambutan berlebihan. Karena itulah identitas Jundi selama ini tetap menjadi rahasia bagi sebagian besar karyawan. Ia sengaja mempertahankan kebiasaan itu sejak mengambil alih perusahaan 4 tahun lalu. Menurutnya, seseorang akan menunjukkan wajah aslinya ketika tidak mengetahui siapa lawan bicaranya. Dan hari ini, ucapan itu kembali terbukti. Bayangan wajah Rianti yang tertawa di kafe sempat terlintas di benaknya. "Kalau dulu aku tetap sama kamu, mungkin sekarang aku juga ikut keliling naik motor pelangsir sawit." Jundi mengembuskan napas pelan. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Yang ada hanya sedikit rasa sedih. Bukan karena dihina, melainkan karena perempuan yang pernah ia cintai ternyata benar-benar hanya melihat seseorang dari apa yang tampak di luar. Motor pelangsir itu berhenti di samping sebuah bangunan sederhana yang berdiri di belakang gedung utama. Di sana terdapat ruang ganti khusus. Begitu masuk ke dalam, Jundi melepas sepatu botnya yang masih berdebu. Ia menggantung kemeja hijau yang sedikit kusut akibat perjalanan dari kebun. Lalu ia membuka sebuah lemari kayu. Di dalamnya tersusun rapi beberapa setelan jas dengan warna yang berbeda. Hitam, abu-abu, biru tua. Ia memilih jas berwarna hitam dengan potongan sederhana namun elegan. Tak lama kemudian, pria yang tadi tampak seperti pekerja kebun telah berubah total. Rambutnya dirapikan. Jam tangan stainless steel menghiasi pergelangan tangannya. Sepatu kulit hitam mengilap menggantikan sepatu bot. Aura tenangnya berubah menjadi karisma seorang pemimpin. Tidak berlebihan. Tidak sombong. Tetapi membuat siapapun yang melihatnya langsung menghormati. Seorang sekretaris wanita mengetuk pintu. "Permisi, Pak Jundi." "Silakan masuk." Wanita itu bernama Rena, sekretaris pribadi yang telah bekerja bersama Jundi selama 3 tahun. Seluruh direksi sudah hadir. Investor dari Singapura juga sudah datang. Jundi mengangguk. "Ada agenda lain?" "Ada satu hal yang cukup penting." "Apa?" Rena membuka tablet yang dibawanya. Divisi logistik melaporkan kendaraan operasional nomor SG01 masih digunakan pihak vendor. Jundi mengingat nomor kendaraan itu.
Itu mobil BED yang baru dikirim bulan lalu? Iya, Pak. Seharusnya sudah kembali minggu lalu. Benar. Alasannya? Pihak vendor meminta tambahan waktu karena sedang dipakai direktur mereka. Jundi terdiam beberapa saat. Lalu ia berkata tenang. Setelah kontraknya selesai minggu ini, minta kendaraan itu dikembalikan. Baik, Pak. Rena mencatat instruksi tersebut. Ia tidak mengetahui bahwa beberapa puluh menit sebelumnya mobil yang sedang mereka bicarakan baru saja dipamerkan Rianti di depan banyak orang. Ruang rapat lantai 25 sudah dipenuhi para direksi. Begitu pintu terbuka, seluruh peserta rapat langsung berdiri. Selamat sore, Pak Direktur Utama. Selamat sore, Pak Jundi. Investor dari Singapura yang baru pertama kali bertemu dengannya terlihat sedikit terkejut. Ia sempat berbisik kepada asistennya. Dia CEO? Aslinya masih sangat muda. Asistennya mengangguk. Beliau mengambil alih perusahaan setelah ayahnya wafat. Tapi dalam 4 tahun terakhir nilai perusahaan naik hampir 3 kali lipat. Investor itu mengangguk kagum. Pintu rapat ditutup. Jundi duduk di kursi utama. Silakan mulai. Presentasi demi presentasi berlangsung selama hampir 3 jam. Tidak sekalipun Jundi meninggikan suara. Namun setiap pendapatnya selalu tepat sasaran. Ketika ada laporan yang kurang lengkap, ia langsung mengetahui letak kesalahannya. Ketika ada proyeksi keuntungan yang terlalu optimistis, ia mampu menjelaskan risiko-risiko yang belum diperhitungkan. Para direksi semakin yakin mengapa perusahaan terus berkembang di bawah kepemimpinannya. Bagi mereka, Jundi bukan hanya pemilik perusahaan. Ia benar-benar memahami bisnis sawit dari akar hingga puncak. Karena itulah ia masih sering turun langsung ke kebun menggunakan motor pelangsir. Ia ingin melihat kondisi sebenarnya tanpa dibuat-buat oleh para manajer lapangan. Sementara itu, di sebuah restoran mewah tidak jauh dari pusat kota, Rianti masih asyik makan bersama Dimas dan teman-temannya. Gelak tawa terus terdengar. Rianti, mantanmu lucu juga ya? Sumpah. Masih pakai motor pelangsir. Rianti tersenyum puas. Aku sudah bilang dari dulu. Dia memang tidak punya ambisi. Dimas ikut tertawa kecil. Untung kamu memilih aku. Rianti mengangguk. Tentu. Ia mengambil ponselnya dan mengunggah foto mobil BED hitam yang terparkir di depan restoran. Tak lupa ia menambahkan keterangan. Hasil tidak pernah mengkhianati pilihan. Dalam hitungan menit, puluhan komentar bermunculan. Wah, mobilnya keren. Naik kelas. Couple goals. Rianti membaca semuanya dengan bangga. Ia merasa hidupnya sudah sempurna. Yang tidak ia sadari, kebahagiaan yang sedang dipamerkannya berdiri di atas sebuah kenyataan yang belum ia ketahui. Malam mulai turun. Lampu-lampu gedung PT Surya Group Sawit menyala terang. Rapat akhirnya selesai. Para investor tampak puas. Sebelum meninggalkan ruangan, salah seorang investor menghampiri Jundi. Pak Jundi. Ya? Saya sudah bertemu banyak pemimpin perusahaan. Tapi saya jarang melihat CEO yang masih mau turun langsung ke kebun. Jundi tersenyum. Kalau saya hanya duduk di balik meja, saya tidak akan pernah tahu keadaan sebenarnya. Investor itu mengangguk hormat. Saya yakin perusahaan ini akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Jundi hanya tersenyum tipis. Baginya, pujian tidak pernah menjadi tujuan. Yang ia pikirkan hanyalah bagaimana ribuan karyawannya tetap memiliki pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Setelah semua orang pulang, Rena kembali masuk membawa beberapa map. Pak, besok ada presentasi calon vendor baru. Perusahaan apa? PT Cakra Nusantara Mandiri. Jundi membuka berkas itu. Perusahaan tersebut bergerak di bidang distribusi alat berat dan transportasi. Ia membaca daftar peserta yang akan hadir. Matanya berhenti pada satu nama. Rianti Prasetyo. Jundi sedikit mengernyit. Itu. Rianti? Iya, Pak. Beliau staf pemasaran senior. Menurut informasi, beliau akan ikut mempresentasikan proposal kerjasama. Ruangan mendadak hening. Jundi menutup map itu perlahan. Takdir kembali memainkan jalannya.
Setelah pertemuan tak terduga di kafe siang tadi, kini mereka akan kembali dipertemukan. Namun kali ini, bukan sebagai mantan kekasih, melainkan sebagai seorang staf perusahaan yang datang menawarkan kerjasama. Kepada CEO yang tadi siang ia hina tanpa ampun. Jundi menatap keluar jendela dari lantai 25. Lampu-lampu kota berkelap-kelip di kejauhan. Di bawah sana, ribuan orang menjalani hidup mereka tanpa mengetahui bahwa esok pagi akan menjadi hari yang mengubah nasib seseorang. Dan bagi Rianti, hari itu akan menjadi awal dari runtuhnya seluruh kesombongan yang selama ini ia banggakan. Malam itu, Jundi masih berdiri di depan jendela kaca besar di lantai 25 kantor pusat PT Surya Group Sawit. Cahaya lampu kota Pekanbaru membentang sejauh mata memandang, membentuk garis-garis terang yang seolah tidak pernah tidur. Di atas meja kerjanya, map berwarna hitam masih terbuka. Di sudut kanan atas tertulis jelas nama perusahaan yang akan melakukan presentasi kerja sama esok pagi. PT Cakra Nusantara Mandiri. Di bawahnya terdapat daftar anggota tim presentasi. Nama itu kembali menarik perhatian Jundi. Rianti Prasetyo. Beberapa detik ia hanya memandang tulisan tersebut. Tidak ada kemarahan. Tidak ada keinginan membalas dendam. Yang muncul justru sebuah pertanyaan dalam hati. Apakah pertemuan hari ini memang kebetulan, atau memang Tuhan sedang menunjukkan sesuatu? Jundi perlahan menutup map itu. Pak! Suara Rena memecah keheningan. Kalau tidak ada instruksi lain, saya pamit. Jundi mengangguk pelan. Besok jadwal tetap. Jangan ada penyambutan khusus. Rena sudah hafal kebiasaan atasannya. Baik, Pak. Apakah tamu tetap dipersilakan masuk melalui lobi utama? Iya. Dan jangan beritahu siapa CEO yang akan memimpin rapat. Biarkan berjalan seperti biasa. Baik. Setelah sekretarisnya keluar, Jundi mengambil jasnya lalu berjalan menuju lift pribadi. Lift itu turun perlahan menuju basement. Sesampainya di sana, beberapa mobil mewah telah menunggu. Ada Mercedes-Benz S-Class, Lexus LM, BMW seri 7, Toyota Land Cruiser. Semuanya merupakan kendaraan operasional perusahaan. Salah satu sopir segera menghampiri. Pak, mobil sudah siap. Namun Jundi hanya tersenyum. Tidak usah. Saya pakai motor saja. Baik, Pak. Tidak ada yang heran. Semua orang di perusahaan sudah mengetahui kebiasaan sang CEO. Kadang ia datang menggunakan mobil mewah. Kadang menggunakan mobil bak terbuka. Kadang naik truk logistik. Dan seringkali memakai motor pelangsir sawit. Baginya, kendaraan hanyalah alat. Bukan simbol harga diri. Sementara itu, di apartemen mewah yang berada di pusat kota, Rianti baru saja selesai mandi. Ia duduk di depan meja rias sambil mengeringkan rambut panjangnya. Ponselnya terus berbunyi. Notifikasi media sosial berdatangan tanpa henti. Foto dirinya bersama mobil BD hitam yang diunggah beberapa jam lalu terus mendapatkan komentar. Keren banget. Cocok sama mobilnya. Naik kelas. Pacarnya sukses. Rianti tersenyum puas. Ia memang menyukai perhatian. Baginya, pengakuan dari orang lain adalah bukti keberhasilan. Tak lama kemudian, Dimas menelepon melalui video call. Halo, sayang. Halo. Besok kamu jadi presentasi? Iya. Di mana? PT Surya Group Sawit. Dimas tersenyum. Wah. Itu perusahaan besar. Iya. Kalau kerja sama kita berhasil, omset perusahaan bisa naik berkali-kali lipat. Rianti mengangguk penuh semangat. Aku juga berharap begitu. Dimas kemudian berkata sambil tersenyum bangga. Tenang saja. Direktur mereka pasti suka proposal kita. Rianti tertawa kecil. Amin. Ia sama sekali tidak mengetahui bahwa direktur yang dimaksud bukanlah orang lain. Melainkan pria yang baru beberapa jam lalu ia hina di depan banyak orang. Keesokan paginya. Jam menunjukkan pukul 8:15 menit. Gedung pusat PT Surya Group Sawit tampak megah di bawah sinar matahari. Bangunan setinggi 30 lantai itu didominasi kaca biru yang memantulkan cahaya pagi.
Logo perusahaan berdiri kokoh di bagian depan. Puluhan kendaraan keluar masuk area parkir. Karyawan berpakaian rapi berjalan cepat menuju pintu utama. Rianti turun dari mobil BD hitam bersama Dimas. Hari ini ia tampil jauh lebih elegan. Blazer krem dipadukan dengan rok pensil hitam. Sepatu hak tinggi berwarna putih. Tas bermerek yang sama kembali menggantung di bahunya. Dimas merapikan dasinya. Kita harus kasih kesan profesional. Rianti mengangguk. Tentu. Mereka memasuki lobi utama. Begitu pintu otomatis terbuka, mata Rianti langsung terpukau. Lantai marmer putih mengilap. Lampu kristal besar menggantung di langit-langit. Resepsionis berpakaian rapi berdiri dengan senyum ramah. Beberapa tamu penting sedang menunggu giliran registrasi. Rianti berbisik kepada Dimas. Perusahaannya luar biasa. Iya. Kalau kerjasama berhasil, posisi perusahaan kita pasti naik. Seorang resepsionis menghampiri. Selamat pagi. Selamat datang di PT Surya Group Sawit. Apakah Bapak dan Ibu dari PT Cakra Nusantara Mandiri? Iya. Silakan mengikuti saya. Mereka dibawa menuju ruang tunggu VIP. Di sana sudah hadir beberapa perusahaan lain yang juga akan melakukan presentasi. Semuanya tampak gugup. Karena mendapatkan kontrak dari PT Surya Group Sawit berarti memperoleh proyek bernilai ratusan miliar rupiah. Di waktu yang sama, Jundi baru saja tiba di area belakang gedung. Seperti biasa, ia datang menggunakan motor pelangsir sawit. Seorang teknisi yang sedang memperbaiki forklift tersenyum. Pagi, Pak. Pagi. Jundi ikut membantu mengangkat sebuah kunci pas yang terjatuh. Teknisi itu tersenyum malu. Terima kasih, Pak. Tidak apa-apa. Setelah itu Jundi berjalan menuju ruang ganti. Beberapa pegawai baru yang belum mengenalnya kembali berbisik. Itu siapa? Mandor? Kayaknya orang lapangan. Tapi kok semua orang hormat? Tidak tahu. Mereka hanya bisa saling menebak. Pukul 9 tepat. Seluruh peserta presentasi dipersilakan menuju lantai 25. Lift premium bergerak naik. Rianti memperhatikan angka digital yang terus bertambah. 10, 15, 20, 25. Pintu lift terbuka. Di hadapan mereka terbentang sebuah koridor luas dengan dinding kayu berwarna coklat tua. Di ujung koridor terdapat pintu kayu besar bertuliskan Board of Directors. Rianti menarik napas panjang. Semoga lancar. Dimas mengangguk. Tenang. Kita pasti bisa. Seorang sekretaris menghampiri. Selamat pagi. Silakan masuk. Pintu besar perlahan terbuka. Ruangan rapat tampak sangat megah. Meja oval panjang memenuhi bagian tengah. Puluhan kursi kulit hitam tersusun rapi. Di salah satu sisi duduk beberapa direktur perusahaan. Rianti mulai mencari sosok CEO yang selama ini hanya ia dengar namanya. Namun kursi paling ujung masih kosong. Ia berbisik kepada Dimas. CEO-nya belum datang. Iya. Mereka duduk sesuai tempat yang telah disediakan. Beberapa menit kemudian, semua direktur yang sejak tadi duduk santai tiba-tiba berdiri bersamaan. Rianti sedikit heran. Ada apa? Suasana ruangan langsung berubah hening. Tatapan seluruh orang mengarah ke pintu utama. Langkah kaki terdengar mendekat. Tok! 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 Pintu perlahan terbuka. Rianti tanpa sadar ikut menoleh. Detik berikutnya, matanya membelalak. Tubuhnya mendadak kaku. Napasnya terasa berhenti. Pria yang masuk ruangan itu sangat dikenalnya. Wajah yang kemarin ia hina. Pria yang datang dengan motor pelangsir sawit. Pria yang ia tertawakan di depan teman-temannya. Jundi. Namun hari ini penampilannya benar-benar berbeda. Ia mengenakan setelan jas hitam yang sangat rapi. Jam tangan elegan menghiasi pergelangan tangannya. Langkahnya tenang namun penuh wibawa. Tanpa melihat ke kanan maupun kiri, Jundi berjalan menuju kursi utama. Seluruh direksi serempak membungkukkan badan.
Selamat pagi, Pak Direktur Utama. Rianti merasa jantungnya berhenti berdetak. Apa? Dimas juga tampak kebingungan. Direktur Utama? Sekretaris perusahaan berdiri di samping Jundi. Selamat pagi. Perkenalkan. Presiden Direktur sekaligus CEO PT Surya Group Sawit. Bapak Jundi Suryawijaya. Ruangan mendadak sunyi. Rianti merasakan kedua tangannya mulai bergetar. Kepalanya terasa kosong. Kalimat yang kemarin ia ucapkan kembali terngiang di telinganya. Kalau dulu aku tetap sama kamu, mungkin sekarang aku juga ikut keliling naik motor pelangsir sawit. Kini pria yang ia hina itu duduk di kursi paling tinggi, memimpin perusahaan terbesar yang sedang mereka datangi. Rianti ingin percaya bahwa semua ini hanyalah mimpi. Namun kenyataannya begitu nyata. Jundi membuka map presentasi dengan tenang. Tatapannya menyapu seluruh peserta rapat. Ketika matanya bertemu dengan Rianti, tidak ada senyum kemenangan. Tidak ada tatapan mengejek. Yang terlihat hanya ekspresi datar seorang pemimpin profesional. Seolah kejadian di kafe kemarin tidak pernah terjadi. Sikap itulah yang justru membuat Rianti semakin malu. Presentasi dimulai. Perusahaan pertama maju. Kemudian perusahaan kedua. Jundi mendengarkan setiap penjelasan dengan penuh perhatian. Sesekali ia mengajukan pertanyaan yang tajam namun sopan. Tidak ada satupun peserta yang berani meremehkannya lagi. Kini giliran PT Cakra Nusantara Mandiri. Sekretaris memanggil nama perusahaan itu. Silakan. Dimas berdiri. Namun langkahnya tidak lagi setegap sebelumnya. Tangannya mulai berkeringat. Rianti ikut berdiri sambil membawa laptop presentasi. Saat mereka berjalan menuju layar proyektor, kedua kaki Rianti terasa sangat berat. Ia tidak berani menatap Jundi. Tetapi ia tahu. Sebentar lagi, ia harus berbicara langsung di hadapan pria yang kemarin ia permalukan di depan umum. Dan ia sama sekali belum siap menghadapi apa yang akan terjadi setelah presentasi itu dimulai. Langkah Rianti terasa semakin berat ketika ia dan Dimas berdiri di depan layar proyektor. Seluruh pasang mata di ruang rapat lantai 25 kini tertuju kepada mereka. Di ruangan yang dipenuhi para direktur, komisaris, dan perwakilan investor itu, hanya suara pendingin ruangan yang terdengar samar. Jundi tetap duduk di kursi utama. Ekspresinya tenang. Tidak ada sedikit pun senyum sinis. Tidak ada tatapan yang menunjukkan bahwa ia ingin mempermalukan seseorang. Justru ketenangan itulah yang membuat Rianti semakin gelisah. Andai saja Jundi marah atau mengusirnya sejak awal, mungkin rasa bersalah yang ia rasakan tidak akan sebesar ini. Namun Jundi memilih bersikap seolah mereka hanyalah dua orang profesional yang baru pertama kali bertemu. Hal itu membuat Rianti merasa jauh lebih kecil daripada ketika ia dihina balik. Dimas menarik napas panjang. Selamat pagi, Bapak dan Ibu Direksi. Perkenalkan, saya Dimas Prakoso. Dan rekan saya, Rianti Prasetyo. Kami akan mempresentasikan proposal kerja sama distribusi alat berat dan kendaraan operasional. Slide pertama muncul di layar. Logo perusahaan mereka tampil besar. Dimas mulai menjelaskan profil perusahaan, jumlah armada, jaringan distribusi, hingga pengalaman menangani berbagai proyek. Beberapa direktur mengangguk. Presentasi berjalan cukup lancar. Sampai akhirnya masuk ke pembahasan kendaraan operasional. Dimas menampilkan foto sebuah mobil BYD hitam. Rianti yang mengoperasikan laptop seketika membeku. Foto itu bukan sekadar ilustrasi. Itu adalah mobil yang kemarin mereka gunakan ke kafe. Mobil yang ia banggakan di depan Jundi. Dimas berkata dengan penuh percaya diri. Sebagai contoh kendaraan premium yang kami operasikan, kami menggunakan unit BYD terbaru yang telah mendukung mobilitas jajaran manajemen. Rianti langsung menoleh ke arah Jundi. Ia berharap pria itu tidak memperhatikan. Namun ternyata, Jundi sedang melihat foto tersebut dengan saksama. Beberapa detik kemudian, Jundi menutup map di depannya. Maaf. Suara Jundi terdengar tenang. Boleh saya bertanya? Dimas tersenyum. Tentu, Pak. Mobil yang ada di layar. Iya, Pak. Itu kendaraan operasional perusahaan Anda? Iya. Digunakan oleh manajemen kami.
Jundi mengangguk pelan. Lalu bagaimana status kepemilikannya? Dimas sedikit heran. Maksud Bapak? Apakah kendaraan itu milik perusahaan Anda? Iya. Atau milik pihak lain? Ruangan mulai hening. Dimas masih percaya diri. Tentu milik perusahaan kami. Jundi memandang ke arah sekretarisnya. Rena. Ya, Pak. Tolong tampilkan data kendaraan operasional nomor SG01. Baik, Pak. Beberapa detik kemudian, layar besar di sisi ruangan berubah. Muncul data lengkap kendaraan. Merek. Nomor rangka. Nomor mesin. Nomor polisi. Semuanya identik dengan mobil yang dipakai Dimas dan Rianti. Di bagian bawah data tertulis jelas. Pemilik, PT Surya Grup Sawit. Ruangan langsung sunyi. Wajah Dimas berubah pucat. Rianti merasakan dadanya sesak. Jundi kembali berbicara dengan suara yang tetap tenang. Kalau saya tidak salah, unit ini dipinjamkan kepada perusahaan Anda sebagai kendaraan operasional selama masa uji coba kontrak. Rena membuka dokumen lain. Benar, Pak. Statusnya pinjam pakai. Masa pinjam berakhir 3 hari lagi. Beberapa direktur saling berpandangan. Investor dari Singapura yang hadir sehari sebelumnya mulai memahami situasi. Dimas buru-buru menjelaskan. Pak, mungkin hanya salah penyampaian. Kami memang menggunakan kendaraan itu. Tetapi, Jundi mengangkat tangan pelan. Tidak apa-apa. Saya hanya ingin memastikan datanya benar. Nada suaranya tetap datar. Namun justru itulah yang membuat suasana semakin menegangkan. Rianti menundukkan kepala. Kemarin, ia memamerkan mobil itu sambil berkata bahwa Jundi tidak akan pernah mampu memilikinya. Padahal, mobil tersebut adalah aset perusahaan milik Jundi sendiri. Presentasi kembali dilanjutkan. Namun konsentrasi Dimas sudah hancur. Beberapa kali ia salah menyebut angka. Slide yang ditampilkan pun tidak lagi sesuai urutan. Salah satu direktur operasional mulai mengajukan pertanyaan. Berapa jumlah armada aktif perusahaan Anda? Dimas menjawab. 120 unit. Direktur itu membuka laporan. Menurut data yang kami terima minggu lalu, jumlah aktif hanya 89. Dimas langsung terdiam. Mungkin datanya belum diperbarui. Direktur lain kembali bertanya. Berapa tingkat ketepatan pengiriman selama 1 tahun terakhir? Dimas menyebut angka. Namun lagi-lagi berbeda dengan data audit. Ruangan semakin hening. Rianti berdiri di samping layar. Ia sama sekali tidak mampu membantu. Pikirannya masih dipenuhi kejadian beberapa menit lalu. Semua kesombongannya runtuh dalam waktu kurang dari 5 menit. Setelah presentasi selesai, seluruh peserta kembali duduk. Jundi membuka catatan evaluasi. Ia berbicara tanpa sedikit pun menyentuh urusan pribadi. Terima kasih atas presentasinya. Kami mengapresiasi usaha perusahaan Anda. Tetapi masih terdapat beberapa ketidaksesuaian data yang perlu diperbaiki. Dimas mengangguk cepat. Baik, Pak. Kami siap merevisi. Jundi kembali melihat laporan. Selain itu, status penggunaan kendaraan operasional SG01 juga harus segera diselesaikan. Karena mulai minggu depan kendaraan tersebut akan digunakan oleh direksi perusahaan. Jadi mohon dikembalikan sesuai jadwal. Baik, Pak. Suara Dimas kini jauh berbeda. Tidak ada lagi rasa percaya diri seperti kemarin. Rianti masih menunduk. Tangannya gemetar. Ia merasa setiap kata yang diucapkan Jundi seperti tamparan. Bukan karena kasar, melainkan karena semuanya disampaikan dengan sangat sopan. Rapat berakhir menjelang siang. Satu persatu peserta mulai meninggalkan ruangan. Rianti berjalan paling belakang. Ia berharap Jundi sudah keluar lebih dulu. Namun ketika pintu hampir tertutup, suara Rena terdengar. Ibu Rianti. Rianti berhenti. Iya? Pak Jundi ingin berbicara sebentar. Jantung Rianti langsung berdegup kencang. Dimas menoleh.
Aku tunggu di luar. Ruangan kini tinggal mereka bertiga. Rena berdiri beberapa langkah di belakang. Jundi masih duduk sambil membaca beberapa dokumen. Beberapa detik kemudian ia menutup map itu. Silakan duduk. Rianti duduk perlahan. Ia bahkan tidak berani mengangkat kepala. Bagaimana kabarmu? Pertanyaan sederhana itu justru membuat mata Rianti mulai berkaca-kaca. Baik. Syukurlah. Suasana kembali sunyi. Rianti menggenggam kedua tangannya. Akhirnya ia memberanikan diri berbicara. Jundi? Untuk pertama kalinya sejak kemarin, ia memanggil nama itu tanpa nada merendahkan. Aku minta maaf. Suara Rianti bergetar. Kemarin aku keterlaluan. Aku tidak tahu kalau... Jundi menggeleng pelan. Kamu tidak perlu menjelaskan. Tapi... Aku benar-benar malu. Aku menghina kamu. Padahal... Rianti tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Air mata mulai mengalir. Jundi mengambil segelas air mineral lalu meletakkannya di depan Rianti. Minum dulu. Rianti menerima gelas itu dengan tangan yang masih gemetar. Jundi berkata pelan. Rianti. Dulu, waktu kita masih bersama. Aku tidak pernah marah karena kamu ingin hidup lebih baik. Itu hakmu. Tetapi, ia berhenti sejenak. Ada satu hal yang paling membuatku sedih. Rianti perlahan mengangkat wajahnya. Kamu bahkan tidak pernah bertanya. Bertanya apa? Kenapa aku setiap hari berada di kebun? Kenapa aku lebih sering memakai pakaian sederhana? Kenapa aku jarang datang ke kota? Rianti menutup mulutnya. Benar. Selama mereka berpacaran, ia memang tidak pernah bertanya. Ia hanya melihat penampilan luar. Lalu mengambil kesimpulan sendiri. Jundi tersenyum tipis. Kalau saja waktu itu kamu bertanya. Mungkin kamu akan tahu. Aku berada di kebun bukan karena tidak punya pekerjaan. Tetapi karena memang itu pekerjaanku. Mengurus ribuan hektar kebun milik perusahaan. Rianti menangis semakin keras. Seluruh tubuhnya terasa lemas. Betapa bodohnya dirinya. Ia meninggalkan pria yang selama ini ia anggap miskin. Padahal pria itu setiap hari turun langsung memimpin perusahaan yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Di luar ruang rapat, Dimas mulai merasa curiga. Sudah hampir 15 menit Rianti belum keluar. Ia mendekati pintu. Namun belum sempat mengetuk. Pintu terbuka perlahan. Rianti keluar dengan mata sembab. Wajahnya dipenuhi air mata. Dimas terkejut. Rianti. Kamu kenapa? Rianti tidak menjawab. Ia terus berjalan menuju lift. Dimas kembali menoleh ke dalam ruangan. Jundi berdiri di dekat jendela. Tatapannya tetap tenang. Tanpa sepatah kata pun, Dimas menundukkan kepala sebagai bentuk penghormatan. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa pria yang kemarin mereka hina ternyata memiliki kelas yang tidak bisa diukur dari kendaraan atau pakaian. Siang itu, berita mengenai rapat kerja sama mulai menyebar di lingkungan internal perusahaan vendor. Beberapa pegawai mengetahui bahwa presentasi mereka tidak berjalan sesuai harapan. Namun yang belum diketahui siapapun adalah satu fakta yang jauh lebih mengejutkan. Rianti pernah menjadi wanita yang hampir menikah dengan CEO PT Surya Group Sawit. Dan ketika kabar itu mulai terdengar dari mulut ke mulut, penyesalan Rianti baru saja dimulai. Sementara itu, Jundi berdiri memandang hamparan kebun sawit yang terlihat dari balik jendela gedung. Ia tahu, hidup akan kembali mempertemukannya dengan Rianti. Namun pertemuan berikutnya bukan lagi tentang masa lalu. Melainkan tentang sebuah keputusan yang akan menentukan apakah hati yang pernah terluka masih mampu memaafkan. Atau justru memilih menutup pintunya untuk selamanya. Hamparan kebun sawit terlihat hijau sejauh mata memandang dari balik jendela ruang kerja Presiden Direktur PT Surya Group Sawit. Sinar matahari sore menyinari dedaunan yang bergoyang perlahan diterpa angin. Dari lantai 25, Jundi berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap ke arah perkebunan yang menjadi awal perjalanan hidupnya. Beberapa menit sebelumnya, Rianti meninggalkan ruang rapat dengan mata sembab. Pintu lift telah tertutup. Langkah kakinya menjauh.
Namun bayangan wajah wanita itu masih terlintas di benak Jundi. Ia tidak membenci Rianti. Tidak juga menyimpan dendam. Akan tetapi, rasa percaya yang dulu pernah diberikan sepenuhnya telah hilang. Kepercayaan, sekali hancur, tidak mudah dibangun kembali. Jundi menarik napas panjang. Pak! Suara Rena kembali terdengar. Silakan masuk. Rena membawa beberapa dokumen baru. Pak, hasil evaluasi seluruh vendor sudah selesai. Baik. PT Cakra Nusantara Mandiri? Masih ada beberapa catatan yang harus mereka perbaiki. Kalau mereka memperbaikinya, kita tetap beri kesempatan. Rena sedikit terkejut. Padahal, Jundi tersenyum tipis. Bisnis tidak boleh dicampur dengan urusan pribadi. Kalau mereka layak bekerja sama, perusahaan tetap mendapatkan kesempatan. Rena mengangguk hormat. Inilah alasan semua orang menghormati Bapak. Jundi hanya tersenyum kecil. Baginya, perusahaan sebesar apapun tidak akan bertahan jika dipimpin dengan emosi. Sementara itu, di dalam mobil BED hitam yang melaju meninggalkan gedung PT Surya Group Sawit, suasana benar-benar sunyi. Dimas menggenggam kemudi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Rianti duduk di kursi penumpang sambil menatap kosong keluar jendela. Air mata yang sejak tadi berusaha ia tahan akhirnya kembali jatuh. Mobil berhenti di lampu merah. Dimas akhirnya memecah keheningan. Jadi, itu mantanmu? Rianti mengangguk pelan. Iya. Kenapa dulu kalian putus? Rianti menunduk. Aku yang minta putus. Karena? Rianti tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian ia berkata lirih. Aku mengira dia miskin. Dimas menghela napas panjang. Aku tidak menyangka. Aku juga. Rianti menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku benar-benar tidak tahu. Dimas kembali fokus ke jalan. Beberapa menit kemudian ia berkata dengan suara pelan. Rianti. Iya. Kalau boleh jujur. Aku iri. Rianti menoleh. Iri? Iya. Kamu pernah dicintai pria seperti dia. Rianti semakin menangis. Ucapan itu terasa jauh lebih menyakitkan dibandingkan semua hinaan yang mungkin diterimanya. Hari-hari berikutnya berlalu. Namun kehidupan Rianti berubah drastis. Di kantor, kabar mengenai presentasi di PT Surya Group Sawit mulai menyebar. Tidak ada yang mengetahui secara lengkap apa yang terjadi di dalam ruang rapat. Namun semua orang tahu satu fakta. CEO PT Surya Group Sawit ternyata masih sangat muda. Dan Rianti mengenalnya. Beberapa rekan kerja mulai bertanya. Rianti, kamu kenal Pak Jundi? Rianti hanya menjawab singkat. Iya. Kalian saudara? Bukan? Teman lama? Rianti tersenyum pahit. Mantan. Ruangan mendadak sunyi. Semua orang saling berpandangan. Salah seorang pegawai spontan berkata. Serius? Iya. Kenapa bisa putus? Rianti tidak mampu menjawab. Ia hanya tersenyum tipis lalu kembali bekerja. Semakin sedikit ia berbicara. Semakin besar rasa sesal yang tumbuh di dalam hatinya. Di sisi lain, Jundi justru semakin sibuk. Dalam beberapa minggu berikutnya, PT Surya Group Sawit berhasil menandatangani kerja sama ekspor baru ke Jepang dan Korea Selatan. Sebuah pabrik pengolahan minyak sawit modern juga selesai dibangun. Ribuan tenaga kerja baru direkrut. Di berbagai media bisnis nasional, nama Jundi mulai sering muncul. Namun wajahnya tetap jarang diperlihatkan. Ia memang tidak menyukai sorotan media. Ia lebih memilih berada di lapangan bersama para pekerjanya. Suatu pagi, Jundi kembali mengenakan pakaian kerja sederhana. Motor pelangsir sawit yang sama kembali ia hidupkan. Seorang manajer baru tampak heran. Pak, kenapa Bapak masih memakai motor itu? Jundi tersenyum. Karena kendaraan ini selalu mengingatkan saya. Mengingatkan apa, Pak? Bahwa sebesar apapun perusahaan ini, akar kami tetap berasal dari kebun. Manajer itu mengangguk penuh hormat.
2 bulan kemudian, PT Surya Group Sawit mengadakan acara peresmian pabrik baru. Acara itu dihadiri pejabat daerah, investor, mitra bisnis, hingga berbagai perusahaan rekanan. PT Cakra Nusantara Mandiri juga mendapat undangan. Rianti kembali datang bersama atasannya. Namun kali ini penampilannya berbeda. Ia tetap berpakaian rapi dan elegan. Tetapi tidak lagi dipenuhi kesombongan. Ia lebih banyak diam. Lebih sering tersenyum kepada orang lain. Dan jauh lebih rendah hati. Acara berlangsung meriah. Setelah prosesi pemotongan pita selesai, para tamu dipersilakan berkeliling melihat fasilitas pabrik. Rianti melihat Jundi sedang berbicara dengan beberapa pejabat. Ia ragu-ragu mendekat. Namun akhirnya memberanikan diri. Jundi? Pria itu menoleh. Oh, Rianti. Boleh bicara sebentar? Jundi mengangguk. Tentu. Mereka berjalan menuju taman kecil di samping gedung. Angin bertiup pelan. Suasana terasa tenang. Rianti menarik napas panjang. Aku tahu. Mungkin aku tidak pantas meminta apapun. Tapi, aku benar-benar ingin meminta maaf sekali lagi. Jundi mendengarkan tanpa menyela. Rianti melanjutkan. Aku sadar. Selama ini aku hanya melihat orang dari pakaian, kendaraan, dan harta. Aku tidak pernah melihat hati seseorang. Air mata kembali membasahi pipinya. Aku kehilangan orang terbaik dalam hidupku. Karena kebodohanku sendiri. Jundi memandang ke arah hamparan kebun yang terlihat dari kejauhan. Beberapa saat kemudian ia berkata pelan. Rianti. Aku sudah memaafkanmu. Rianti perlahan mengangkat wajah. Benarkah? Iya. Tapi, satu kata itu membuat Rianti kembali menahan napas. Memaafkan bukan berarti mengulang. Rianti terdiam. Jundi tersenyum tipis. Kalau luka sudah sembuh, bukan berarti bekasnya hilang. Aku bersyukur pernah mengenalmu. Aku juga belajar banyak. Tentang apa? Tentang memilih orang yang melihat nilai diri kita. Bukan harga barang yang kita pakai. Rianti kembali menangis. Ia tahu. Kalimat itu adalah penolakan paling lembut yang pernah ia dengar. Tidak ada kemarahan. Tidak ada hinaan. Tetapi cukup untuk membuatnya sadar bahwa kesempatan kedua tidak selalu datang. Beberapa meter dari tempat mereka berbicara, Dimas memperhatikan dari kejauhan. Ia tidak mendekat. Ia hanya melihat bagaimana Jundi mengulurkan tangan. Rianti menyambut uluran tangan itu. Mereka berjabat tangan. Bukan sebagai sepasang kekasih. Melainkan sebagai dua orang yang telah berdamai dengan masa lalu. Setelah itu, Jundi kembali berjalan menuju para tamu. Langkahnya mantap. Tanpa menoleh lagi. Rianti tetap berdiri di tempatnya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengerti arti kehilangan. Bukan kehilangan karena direbut orang lain. Melainkan kehilangan karena kesombongannya sendiri. 6 bulan kemudian, PT Surya Group Sawit kembali mencatatkan rekor baru sebagai perusahaan sawit dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia. Program beasiswa untuk anak-anak petani diperluas. Rumah sakit perusahaan mulai dibangun. Ribuan keluarga merasakan manfaat dari berbagai program sosial yang dijalankan. Di sisi lain, Rianti memilih memulai hidup baru. Ia tetap bekerja, tetapi kini menjadi pribadi yang berbeda. Ia tidak lagi menilai seseorang dari kendaraan yang dikendarai. Ia tidak lagi memandang rendah orang yang berpakaian sederhana. Setiap kali melihat pekerja lapangan, ia selalu teringat satu sosok. Seorang pria yang dulu datang menggunakan motor pelangsir sawit. Pria yang pernah ia hina tanpa ampun. Pria yang ternyata memiliki perusahaan bernilai triliunan rupiah. Namun memilih tetap rendah hati. Suatu sore, Jundi kembali mengendarai motor pelangsir sawit menyusuri jalan kecil di tengah perkebunan. Seorang anak kecil yang sedang bermain melambaikan tangan. Om, motornya keren. Jundi tertawa kecil. Iya? Iya. Aku juga mau punya motor begitu. Jundi tersenyum hangat. Kalau kamu rajin belajar dan bekerja keras. Bukan cuma motor.
Kamu bisa memiliki apapun. Anak kecil itu tersenyum lebar. Janji? Janji. Motor pelangsir itu kembali melaju perlahan di antara pohon-pohon sawit yang menjulang tinggi. Tidak ada yang berubah dari kendaraan itu. Yang berubah hanyalah cara orang memandangnya. Karena sesungguhnya, kemewahan tidak selalu terlihat dari apa yang dikendarai seseorang. Kadang, orang yang paling sederhana justru menyimpan pencapaian terbesar. Dan kesombongan seringkali membuat seseorang kehilangan kesempatan untuk bersama orang terbaik dalam hidupnya. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga cerita tentang Jundi dan Rianti dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk tidak pernah menilai seseorang dari penampilan, kendaraan, atau harta yang dimilikinya. Karena kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh apa yang terlihat di mata manusia, melainkan oleh karakter, kerja keras, ketulusan, dan akhlaknya. Perlu kami sampaikan bahwa seluruh isi cerita ini sepenuhnya bersifat fiksi. Nama tokoh, perusahaan, tempat, maupun seluruh peristiwa yang ditampilkan merupakan hasil imajinasi dan dibuat semata-mata untuk menghadirkan hiburan, inspirasi, serta mengambil hikmah dan pelajaran hidup. Apabila terdapat kesamaan nama, tempat, atau kejadian dengan dunia nyata, hal tersebut murni tidak disengaja. Jika Anda menyukai cerita seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Terima kasih telah menonton, dan semoga kita semua selalu diberi kebijaksanaan untuk menghargai setiap orang tanpa memandang status maupun penampilannya.